Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran fisika. Anak-anakku, meskipun kita tidak bertemu langsung, tapi kita bersyukur hari ini kita diberi kesehatan untuk tetap belajar meskipun tidak tatap muka. Harapan Ibu kita sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak ya. Mohon maaf Ibu tidak memakai masker karena kalau Ibu pakai masker nanti suaranya tidak akan terdengar dengan jelas ya. Jangan lupa satu hal, tetap bahagia supaya imunitas tetap bertambah. Nanti ada soal dan rumus, tetap ajak tersenyum. Oke? Siap? Ya, kita mulai ya. Kita akan memasuki materi medan magnet ya. Sebenarnya materi medan magnet ini sudah dipelajari sejak SD, SMP, bahkan TK juga sudah belajar. Masih ingat ketika kalian ke taman bermain memancing ikan ya? Bagaimana ikannya bisa tertangkap itu pakai magnet ya. Nah, kalau dilihat dari bahasa, medan magnet itu artinya ya, medan sendiri menunjukkan area ya. Jadi di sini artinya area atau wilayah atau daerah, bukan ibu kotanya Sumatera Utara ya. Jadi bukan ibu kota Sumatera Utara. Kemudian kalau magnet pasti berkaitan dengan gaya ya. Ada dua pilihan, gaya tarik ya dan gaya tolak. Nah, ini pada magnet. Tapi kita tidak akan membicarakan medan magnet yang berasal dari magnet permanen ya. Magnet permanen itu contohnya misalnya magnet batang. Nah, ini magnet batang ya. Magnet batang sebagai magnet permanen dipelajari saat SMP. Nah, sekarang di SMA kita bicara magnet yang berkaitan dengan listrik ya. Jadi benda magnetnya sendiri tidak dibicarakan atau tidak dibahas ya, tapi lebih ke sifat magnet akibat pengaruh dari listrik ya. Nah, ini dilatar belakangi dari percobaan Hans Christian Ørsted. Nah, ini ya. Mr. Ørsted menyimpulkan bahwa satu ya, di sekitar kawat yang dialiri arus ya, timbul medan magnet. Dengan catatan medan magnetiknya berupa lingkaran dan lingkarannya harus tegak lurus ya. Yang kedua, arah medan magnetnya ya, arah medan magnet ini mengikuti kaidah tangan kanan ya, seperti ini. Jadi ini dua kesimpulan penting dari percobaan Ørsted ya. Nah, kalau tadi di SMP kita belajar medan magnet itu dari magnet permanen. Memang magnet yang dibuat sebagai magnet ya. Nah, kalau dari percobaan Ørsted terbukti sifat magnet bisa didapat dari benda yang bukan magnet. Karena itu pemahaman medan magnet ya kita ganti menjadi apa? Induksi. Induksi magnetik. Kenapa? Karena kalau dilihat dari asa arti katanya, induksi itu adalah pengaruh ya. Pengaruh dan magnetik, kalau ada tik berarti tik di sini artinya bukan benda, tapi sifat yang seperti magnet ya. Jadi sekali lagi, tadinya di SMP medan magnet, sekarang menjadi induksi magnetik ya. Jadi di sini memiliki sifat sebagai magnet. Artinya sifat magnet timbul bukan karena benda magnet,
tapi karena pengaruh. Pengaruh apa? Kawat yang dialiri listrik, ya. Nah, induksi magnetik lambangnya B besar, ya. Jadi ini menunjukkan besarnya induksi magnetik. Jangan lupa B termasuk ya ke dalam besaran vektor. Nah, waktu kelas 10 ingat kan? Kalau besaran vektor itu berarti memiliki arah dan memiliki nilai. Seperti ini, ya. Kalau arah berarti setiap menjawab soal itu wajib digambar. Kita bagaimana mau tahu arahnya kalau tidak digambar? Jadi arah itu bisa ke kiri, ke kanan, atas, bawah, ya. Nah, itu wajib digambar. Jadi setiap pengerjaan soal medan magnetik harus ada gambarnya, gambar yang lengkap, ya. Nah, kalau berkaitan dengan nilai, nah kalian sudah bisa menebak. Pasti ada hubungannya dengan rumus, ya. Jangan dulu pusing, ajak tersenyum rumusnya, ya. Nanti kita lihat rumusnya cantik-cantik, ya. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara menentukan arah, ya. Dari percobaan Ursid yang pertama, kawat dialiri arus medan magnet, ya, yang berbentuk lingkaran dan tegak lurus, ya. Ini ibu punya alat, misalnya ini adalah kawat yang dialiri arus. Nah, yang hitam ini anak panah. Kalau seperti ini artinya arusnya ke atas, ya. Kalau Bu bagaimana ke bawah? Tinggal dibalikan. Nah, ketika terjadi perubahan arah arus, otomatis ada perubahan pada arah medan magnetik. Bagaimana cara menentukannya? Sekarang kita lihat dulu, ya. Kita pahami pengertian yang pertama, bentuk medan magnetiknya lingkaran, ya. Sebagai cara mudah untuk memahaminya, ibu gambarkan seperti ini, ya. Plastik lingkaran ini tidak ada. Jadi kalau ada kawat dialiri arus, tidak ada plastik seperti ini, ya. Tapi pengaruhnya ada. Jadi benda-benda yang di dekatnya akan tertarik. Sekali lagi, kawat lurus dialiri arus, medan magnetiknya berupa lingkaran dan tegak lurus. Jadi antara kawat dengan lingkarannya harus tegak lurus. Paham, ya? Nah, ada kesulitan. Kenapa? Ketika kita mengerjakan soal, nah ini ya contohnya. Nah, ini kawat dialiri arus I. Kemana arah medan magnetiknya? Coba siapa yang bisa menggambarkan? Kawat ini harus nempel di papan tulis atau di kertas. Sedangkan ada medan magnetik yang bentuknya setengah lingkaran keluar dari papan tulis, setengahnya lagi ada di belakang. Karena itu harus ada cara. Bagaimana cara yang paling mudah menggambarkan arah medan magnet? Karena itu dibuat kesepakatan, ya. Kesepakatan. Pertama, apabila B masuk bidang gambar, ya, atau masuk papan tulis, maka nanti diberi tanda cross, ya. Karena sulit menggambar ini. Nah, ini sulit, ya. Jadi kita tempelkan sedotannya di papan tulis, otomatis lingkarannya akan terhapus. Jelas, ya? Nah, yang kedua, kemungkinannya adalah B keluar dari papan tulis. Nah, ini. Maka diberi lambang dot atau titik, ya. Jadi sekali lagi, kalau B-nya masuk, ya, maka lambangnya cross. Kalau B-nya keluar dari papan tulis, dot. Jelas, ya? Ibu bagaimana, masih pusing? Tenang, kalau ada contoh soal nanti lebih jelas lagi, ya. Jangan dulu sedih, ya. Jangan dulu berkerut keningnya, senyum, ya. Semangat. Jadi ini kesepakatannya. Nah, ini kesepakatannya seperti ini, ya. Kemudian lihat yang kedua. Yang kedua, arah medan magnet sesuai dengan kaidah tangan kanan. Semuanya punya, ya, tangan kanan. Tangan kanannya digenggam, ya.
tangan kanannya digenggam. Jadi perjanjiannya ya, yang ketiga, ibu jari menunjukkan arah arus. Nah, ini atau biasa ditulisnya I ya. Yang keempat, bukan keempat jari karena jarinya tidak terbuka, tapi seolah-olah berputar mengelilingi ibu jari. Jadi di sini kita tulis perputaran keempat jari. Ini ya, menunjukkan arah induksi ya, induksi magnetik. Atau tadi lambangnya apa? B. Jelas ya? Jadi ibu jari arus B, nah ini bukan begini, berputar. Jelas ya? Jadi ibu jari menunjukkan kuat arus, keempat jari menunjukkan arah medan magnet atau induksi magnetik ya. Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam berbagai macam kawat ya. Yang pertama yaitu kawat lurus. Nah, ini ya. Pertama, kawat lurus yang dialiri arus. Dialiri arus ya. Jadi di sini ada kawat lurus ya. Panjangnya catatannya tak hingga. Jadi nanti di dalam rumus kalian tidak akan mendapatkan L sebagai panjang kawat karena kawatnya panjang tak hingga. Bu, bisa tidak panjang tertentu? Bisa. Tapi saat ini kita belajar untuk kawat lurus yang panjangnya tak hingga ya. Nah, ada dua keadaan. Keadaan pertama, ketika arus pada kawat sama dengan 0 ya. Keadaan kedua, ketika arus pada kawat tidak sama dengan 0. Ketika arusnya sama dengan 0, kawat lurus ini kita dekatkan dengan paku yang kecil ya. Kita dekatkan, tidak ada efek apapun ya, tidak ada efek apapun. Artinya tidak ada induksi magnetik ya. Tapi ketika arusnya ya mengalir pada kawat, misal arahnya ke atas, besarnya I, ternyata paku yang tadi kita dekatkan akan tertarik oleh kawat yang sudah dialiri arus ya. Jadi kalau I tidak sama dengan 0, maka induksi magnetiknya juga tidak sama dengan 0 ya. Artinya medan magnetik bisa ditimbulkan oleh kawat yang dialiri arus. Dari tadi kan Ibu tidak bicara magnet batang, tidak bicara magnet U, apalagi jarum kompas. Jelas ya? Jadi sekali lagi, di sini adalah induksi magnetik. Sifat magnet karena ada arus listrik. Kita lanjutkan. Nah, Ibu gambar lebih lengkap. Ibu beri garis bantu ya. Kenapa Ibu beri garis bantu? Karena ingat I ya dengan B harus saling tegak lurus ya. Kita lihat ada sebuah titik P, jaraknya A kecil ya. Ada titik lain misalnya titik Q, jaraknya 2A. Ini di sebelah kanan. Sekarang bagaimana kalau di sebelah kiri? Misalnya ada titik R, jaraknya sama A ya, tapi letaknya berbeda. Yang satu di kanan, yang lainnya di kiri ya. Nah, dari soal ini, dari kejadian ini, kita pertama bisa menentukan arah ya. Kemanakah arah induksi magnetik pada pada P, pada Q, dan pada R. Jelas ya? Nah, kita kembali ke alat peraga sederhana ya. Arusnya ke atas. Medan magnetiknya kemana? Nah, berupa lingkaran. Ibu jarinya kemana?
ke atas. Kenapa ke atas? Karena ibu jari menunjukkan arah arus. Kita seolah-olah menggenggam. Kita genggam kawatnya. Hati-hati ya, takut kesetrum. Kita genggam, keempat jari kemana berputarnya? Nah, ini yang menentukan arah induksi magnetik. Hanya ibu tidak mungkin menggambarkannya berupa lingkaran. Kenapa? Dari R, lingkarannya kemana? Keluar. Nah, ini setengah lingkaran. Terus dari P kemana? Ke belakang. Siapa yang bisa menggambar di belakang papan tulis? Kecuali ada penampakan ya. Paham? Jadi tidak bisa dengan lingkaran. Tadi dengan cross atau dot. Siap ya? Lihat. Konsentrasi. I ke atas ya. Nah, keempat jari ibu masuk atau keluar papan tulis? Masuk. Karena masuk berarti di P diberi tanda cross. Paham? Nah, apakah di P saja? Semua daerah di sebelah kanan kawat lambangnya cross ya. Ini untuk BP dan ini arah untuk BQ. Jadi arah BP masuk, arah BQ juga masuk. Bu, bagaimana dengan arah R? Kita coba saja. Nah, keempat jari ibu berputar masuk ya. Masuk, keluarnya di mana? Di R. Yang terlihat ujung-ujung jari. Nah, karena terlihat ujung-ujung jari, maka diberi lambang dot. Nah, ini adalah BR. Paham ya? Jadi sekali lagi, gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arus, perputaran keempat jari menunjukkan induksi magnetik. Jelas ya? Kalau masuk lambangnya cross, kalau keluar dot. Jangan lupa, kalau vektor sangat ditentukan oleh arah, ya. Jawaban kita bisa salah kalau vektornya salah, ya. Jadi seperti kemarin kalau listrik statis gambarnya salah tapi angkanya betul, itu sulap. Jelas ya? Nah, kalau di sana nanti ibu kurangi nilainya. Jadi yang penting itu arahnya dulu. Oke? Nah, yang kedua, kita bisa menentukan nilai, ya. Nilai dari BP, BQ dan BR. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. BP, nah BP adalah induksi magnetik di mana? Di titik P, ya. Nah, satuan B adalah Tesla. Jadi huruf T besar itu singkatan dari Tesla, ya. Atau Weber meter pangkat min 2, maaf. Nah, ini ya. Jadi WB itu artinya Weber. Paham ya? Nah, besar induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat yang dialiri arus, ingat besar arusnya berapa? I. Ternyata semakin besar I-nya, B-nya juga semakin besar. Artinya B dengan I berbanding lurus, ya. Kalau berbanding lurus di atas, ya. Nah, berbeda dengan jarak, kita lihat ya. Kalau jaraknya, nah ini P jaraknya A, Q jaraknya 2A. Ternyata semakin jauh pengaruhnya malah semakin kecil. Jadi sekali lagi, semakin jauh pengaruh dari kawat yang dialiri arus semakin kecil. Artinya ya, artinya kalau B dengan I berbanding lurus, maka dengan A berbanding terbalik. Jelas ya? Berbanding terbalik. Nah, sekarang kalau menjadi suatu persamaan, jangan lupa ya, harus dikalikan dengan konstanta besarnya μ0/2I. Ya. Tadi BP sama dengan induksi magnetik,
I kalian sudah hafal, kuat arus listrik. Apa satuannya? Ya, betul ya, ampere. Dan A tadi apa, A? Jarak ya. Jarak antara titik B ya ke kawat. Jangan lupa satuannya harus sesuai ya, bukan sentimeter tapi meter. Nah, di sini ada konstanta mu 0 ya. Mu 0 itu besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Bu, ini dari mana? Sudah dari sonohnya. Jadi begitu lahir dia udah langsung segini besarnya. Jangan protes ya. Satuannya adalah Weber meter pangkat min 1 ampere pangkat min 1. Kalau pi sudah hafal dari SD ya, 3,14. Tidak pakai satuan. Nah, ini untuk kawat lurus yang dialiri arus ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ya dengan beberapa kasus. Nah, ini ya. Kalau tadi kawatnya tegak lurus, arah arus ke atas. Kita ambil contoh yang lain ya, supaya lebih paham. Yuk, lihat. Nah, ini. Nah, kawat sama dialiri arus I. Ya, pertanyaannya, kemanakah arah induksi magnetik ya di titik A? Nah, ini di titik A yang tegak lurus terhadap kawat ya. Sama caranya, pakai tangan kanan, kaidah tangan kanan. Sekali lagi, ibu jari arus, bukan keempat jari, perputaran dari keempat jari menunjukkan medan magnet. Kita lihat ya, ibu jarinya kemana? Ke kanan ya. Keempat jari kemana? Ke bawah. Gambar saja dulu ke bawah. Nah, seperti ini ya. Masuk. Sekali lagi, ibu jari ke kanan, keempat jari ibu berputar masuk ke dalam papan tulis. Kalau keempat jarinya masuk, lambangnya cross. Bukan titik A, bukan di bawah, tinggal bertolak belakang. Kalau di bawah kawat cross, maka di atas apa? Dot, betul ya. Jadi arah BA keluar dari bidang gambar. Bu, bagaimana kalau kawatnya miring? Nah, ini ya. Asal jangan kalian yang ikut miring ya. Bu, kawatnya miring gimana, Bu? Caranya sama. Yuk, lihat. Ibu jari apa tadi? Arus ya. Arus, lihat. Keempat jari kemana ini? Masuk cross. Kita gambar putus-putus. Jadi di titik ini adalah cross. Tinggal lihat di mana yang ditanyakan. Apakah di sebelah kiri kawat atau di sebelah kanan kawat? Paham ya? Nah, apakah selalu terjadi pada kawat yang lurus? Ternyata bisa juga pada kawat yang melingkar. Kita lihat ya. Yang B. Nah, ini kawat melingkar. Ya, yang jelas kawat melingkar ini harus dialiri arus, ya. Nah, maaf ya kalau lingkarannya tidak full lingkaran. Nah, ini. Ya. Ingat, kalau lingkaran punya titik pusat, di mana dari titik pusat ke kawatnya dinamakan jari-jari. Dalam hal ini jari-jari lambangnya A kecil. Jelas ya? Yuk, sudah dialiri arus belum? Belum. Jadi di sini I-nya masih sama dengan 0. Kalau I-nya 0, B-nya sudah ada belum? Belum. Jadi B-nya juga, nah ini sama dengan 0. Supaya ada medan magnetik harus dialiri arus. Jadi I tidak sama dengan 0, maka induksinya
tidak sama dengan 0. Yo, mau kemana arah arusnya? Searah jarum jam atau mau berlawanan? Pilih. Kalau ibu coba searah jarum jam, nanti di rumah coba yang berlawanan. Lihat ya, searah jarum jam seperti ini ya. Nah ini ini kemana? Kanan, terus ke bawah. Nah ini ya, sama seperti tadi, genggam kawatnya. Genggam ibu jari di kawat sebelah kiri ke atas. Kenapa? Karena arah arusnya ke atas. Jelas ya? Nah lihat, di titik P tangan keempat jari ibu berputar. Berputarnya kemana? Masuk ke dalam bidang gambar. Jadi di sini cross. Jelas ya? Jadi lambangnya cross ya. Nah berapa Bu besarnya? Kita lihat ya. Maka B sama rumusnya identik. Apa dulu yang ditulis? Mu 0 ya. Mu 0 I per 2A. Tidak pakai pi. Jadi yang membedakan kawat lurus dan kawat melingkar, kawat lurus di bawahnya ada pi ya. Kalau kawat melingkar tidak ada pi. Dan jangan lupa, ini BP ya. Jangan lupa A bukan jarak, tapi apa? Jari-jari. Jari-jari apa? Jari-jari lingkaran. Dah, 2 rumus. Tapi tidak sulit ya? Tidak sulit. Kenapa? Bentuknya identik. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Bagaimana kalau bentuk yang lain? Kalau dalam bahasa umum itu kumparan, tapi kalau dalam fisika solenoida. Sepertinya ini orang Argentina ya, solenoida, tapi ternyata bukan. Apa itu solenoida? Kita lihat. Ada 2 cara menggambar solenoida. Ada 2 cara ya. Yang kedua di sebelah kanan seperti ini. Nah, ini adalah kumparan tempat melilitkan solenoida ya. Kita lihat ada 2 cara. Pertama, lilitkan ke belakang. Nah ya, kalau yang kedua tidak ke belakang tapi kemana? Ke depan dulu. Beda ya? Beda. Jadi kita teruskan dulu yang pertama, ke belakang dulu, lilitkan ke depan, ke belakang lagi, dan seterusnya. Nah ini. Kemudian ujung-ujungnya dihubungkan ke sumber tegangan ya. Nah kalau dilihat dari sini beda ya dengan yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan ke belakang, dilanjut ke depan, ke belakang lagi, kemudian ke depan. Nah seperti ini. Kita lanjutkan lagi di sini. Berarti kalian paham ya perbedaan solenoida yang A dan solenoida yang B. Kita gambarkan. Pertama tadi ya, medan magnetik timbul karena ada arus. Jadi bukan menggambar B dulu, kita gambar dulu I ya. Nah ini kutub positif. Artinya arus keluar dari kutub positif. Perhatikan ke kiri, kemudian kemana? Ke atas. Nah ke atasnya ke bagian belakang. Kalau belakang berarti gambarnya bukan di depan ya, tidak usah digambar. Ke belakang, ke atas. Ketika di depan tabungnya, dia akan ke bawah dan seterusnya. Jadi di depan tabung arah arus ke bawah. Sekarang kita bandingkan dulu dengan gambar yang B ya. Ini sama, kutub positif ya. Arusnya kemana? Ke kiri, ke atas. Kawatnya tidak ke belakang. Jadi di depan tabung arah arusnya sama, ke atas ya. Ke atas, kemudian dia kemana? Ke belakang, arusnya ke bawah.
ke bagian depan ke atas lagi, jadi ini arah arus ya. Ya, kita ulang sedikit. Kalau tadi ibu jari apa? Arah arus. Perputaran keempat jari menunjukkan arah induksi magnetik. Kalau buat solenoida dibalik, ibu jari menunjukkan kutub utara, menunjukkan B, dan keempat jari menunjukkan arah arus, arah I ya. Nah, ini ibu bawa solenoida. Nah, solenoida ceritanya ini solenoida ya. Kita lihat ya. Nah, tadi kawatnya digenggam, ini juga digenggam. Cara menggenggamnya seperti ini. Ibu jarinya sejajar pada solenoida, pada tabung. Lihat gambar A. Arusnya kemana? Ke bawah. Berarti keempat jarinya ke bawah. Nah, kalau keempat jari ke bawah, ibu jari ibu ada di kanan atau di kiri? Di kanan. Nah, di kanan namanya kutub utara, sebelah kiri otomatis kutub selatan. Jadi, cara menggenggamnya seperti ini. Ibu jari keempat jarinya ke bawah sesuai dengan gambar I, ke bawah. Nah, jelas ya? I dan ibu jari ibu ada di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan solenoida gambar A adalah kutub utara. Nah, ini terbukti tidak ada magnetnya, tapi yang ada adalah kawat yang dialiri arus. Namun solenoida saat ini bisa berfungsi sebagai magnet ya. Nah, sekarang lihat yang B. Nah, bagaimana cara menggenggamnya? Kalau tadi keempat jarinya ke bawah, karena arusnya ke bawah, sekarang kemana? Ke atas. Nah, seperti ini. Keempat jarinya ke atas. Ibu jari ibu ada di mana? Bukan di kanan, tapi di kiri. Nah, ini adalah kutub utara. Otomatis bagian yang berlawanan adalah kutub selatan. Paham ya? Kalian harus betul-betul paham tentang arah ya. Arah I dan arah B, karena nanti diulang lagi di materi induksi elektromagnetik. Kalau arahnya sudah, sekarang berapa besarnya B ya? B dalam solenoida ada dua. Yang pertama di tengah. Nah, ini di tengah solenoida. Misalnya kalau di tengah ini titik P ya. Jadi BP, paham ya, di tengah. Sebenarnya lilitannya itu tidak 3, bisa 100, bisa 1000. Tapi kalau ibu gambar semua nanti habis waktunya 2 hari 2 malam hanya untuk menggambar lilitan ya. Nah, kalau diperhatikan ternyata di bagian tengah itu lebih rapat dibandingkan di bagian ujung. Karena di ujung kiri dan kanan kerapatannya berkurang ya. Nah, lihat rumus yang ada, diawali oleh apa? Oleh B, oleh mu0 sama ya. mu0 kemudian apa? I per. Nah, perhatikan. Kalau pada kawat ada A, di mana A menunjukkan jarak. Kalau pada solenoida di sini ada L. L artinya apa? Panjang solenoida ya. Nah, dibagi L ya. Jadi di sini dibagi L. Rumus ini kalau kawatnya 1. Kalau kawatnya 2, ini dikalikan 2. Kalau kawatnya 1000 kali 1000, supaya mudah pakai N besar. Jadi tadi apa? L panjang solenoida ya, dan N menyatakan jumlah lilitan. Artinya semakin banyak lilitannya, maka B-nya semakin besar. Nah, kalau di ujung, nah ini tinggal B misalnya titik T ya, atau di sebelah kanan. Nah, ini titik T. Jadi BT mu0I kali N per 2L. Tinggal ditambahkan angka 2 di bawahnya. Paham ya? Yang terakhir, yang D, nah ini yaitu toroida.
Nah, toroida. Ya. Toroida itu adalah solenoida yang dibentuk menjadi lingkaran. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Lilitan, ya, dari kawat lurus dibentuk menjadi lingkaran, ya. Kalau lingkaran, ingat punya titik pusat, misalnya P, jari-jarinya ini R, ya. Maka BP sama mu 0, setelah mu 0 I per 2 pi A, di mana A sama dengan jari-jari. Nah, sekarang lihat, lilitannya ada berapa? Ada banyak, maka dikalikan dengan jumlah lilitan. Demikianlah video medan magnet 1 berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, yaitu induksi magnetik pada kawat yang dialiri arus kawat lurus, melingkar, solenoida maupun toroida. Jangan lupa ya, arah arus medan magnetik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, yaitu latihan soal-soal yang berkaitan dengan materi barusan. Sekali lagi, rumusnya tidak sulit, rumusnya cantik. Angka-angkanya juga nanti cantik-cantik. Semangat, jangan berkerut, kalau berkerut nanti imunnya berkurang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube channel G4 Bersahaja. Semangat!